Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jumpa lagi dengan Kakak Lira. Di video kali ini kita akan mempelajari sistem reproduksi manusia. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya adik-adik menyiapkan pulpen dan alat tulis lainnya untuk mencatat materi yang akan kakak jelaskan dan yang merasa kalian penting. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, adik-adik tahu tidak apa sih sistem reproduksi itu? Jadi, sistem reproduksi manusia adalah sistem atau organ yang bertanggung jawab atas proses reproduksi, yaitu pembentukan individu baru. Sistem ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, sistem reproduksi laki-laki ini memiliki fungsi untuk menghasilkan sperma, dan tiap-tiap bagiannya itu memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Nah, testis itu adalah sepasang kelenjar yang terletak di dalam kantong yang disebut skrotum. Organ sistem reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon seks pria, terutama testosteron. Nah, pada bagian epididymis itu adalah saluran yang melilit di sekitar bagian belakang setiap testis. Bagian dari sistem reproduksi pria merupakan tempat sperma disimpan. Pada bagian penis itu adalah organ eksternal yang digunakan untuk mengirimkan sperma ke dalam vagina selama hubungan seksual. Nah, yang merupakan cara reproduksi manusia. Organ sistem reproduksi ini juga berperan sebagai saluran keluarnya urin dari tubuh. Nah, pada kelenjar aksesori, kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan kelenjar Cooper itu berfungsi menghasilkan cairan untuk menunjang kehidupan sperma.
Vas deferens itu berfungsi sebagai saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Nah, sedangkan uretra itu saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Nah, itu tadi sistem reproduksi laki-laki beserta bagian-bagian dan fungsinya. Sekarang kita masuk ke sistem reproduksi perempuan. Itu terbagi menjadi tuba falopi, uretrus, ovarium, dan vagina. Nah, fungsinya itu menghasilkan sel telur, tempat terjadinya fertilisasi dan perkembangan embrio. Nah, pada bagian tuba falopi ini, setiap ovarium terhubung dengan saluran tuba falopi masing-masing, bagian dari sistem reproduksi wanita yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Tuba falopi ini tempat pertemuan antara sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium dengan sperma dan juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Bagian uterus atau rahim adalah organ sistem reproduksi yang berbentuk seperti buah pir, tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. Selama siklus menstruasi, lapisan dalam rahim atau endometrium tumbuh dan siap menerima sel telur yang telah dibuahi jika terjadi pembuahan. Nah, pada bagian ovarium sebelah kanan atas itu, ovarium itu adalah sepasang kelenjar kecil yang berbentuk mirip biji kacang. Organ sistem reproduksi ini berfungsi sebagai tempat produksi sel telur atau ovum dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Dan yang terakhir itu vagina sebagai saluran penghubung uterus dan berfungsi sebagai saluran lahir. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan sel telur. Zigot hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon seks. Perubahan pada laki-laki yang pertama itu tumbuh jakun, yang kedua tumbuh rambut di wajah dan tubuh, yang ketiga suara membesar dan mengalami mimpi basah. Sedangkan perubahan pada perempuan yang pertama itu payudara membesar, yang kedua mengalami menstruasi, yang ketiga tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak, dan yang terakhir pinggul membesar. Nah, itu tadi penjelasan dari materi sistem reproduksi pada manusia beserta bagian-bagian dan fungsinya. Jadi, kesimpulan pada materi ini, sistem reproduksi manusia merupakan proses biologis yang kompleks dan esensial untuk kelangsungan hidup spesies yang terdiri dari organ dan fungsi berbeda pada pria dan wanita. Pada pria, sistem ini melibatkan organ seperti testis yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sementara pada wanita, ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Sekian materi pada hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.